Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat belajar bareng aku dan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang TKP profesionalisme teman-teman. Sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ya ke soal profesionalismenya, di sini kita bakal bahas dulu PR yang kemarin tentang sosial budaya. Nah, di sini kita coba lihat pertanyaannya teman-teman. Anda sudah berkeluarga dan sering muncul masalah keluarga. Salah satu penyebabnya dikarenakan mertua Anda ikut campur dalam urusan rumah tangga. Hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan Anda sudah tidak tahan dengan semua sikapnya. Mertua Anda dikenal galak dan setiap perkataannya cukup menyakitkan. Maka Anda, kayak teman-teman di sini tuh mertua di soal ini itu selalu ikut campur ya dalam urusan rumah tangga anaknya gitu teman-teman. Terus kalian itu udah nggak tahan lagi nih sama semua sikap si mertua ini teman-teman. Dan mertuanya itu terkenal galak dan semua perkataannya itu nyakitin hati banget teman-teman. Oke, maka Anda akan, kalau misalnya kalian di posisi ini, apa sih kira-kira yang bakal kalian lakukan teman-teman? Nah kita lihat ya yang A. A itu tidak mau bertemu dengan mertua untuk menghindari rasa kesal dan dendam kepadanya karena sikapnya sering kali membuat saya sakit hati. Yang A ini aku langsung eliminasi ya teman-teman, karena tidak menyelesaikan masalah nih teman-teman. Jadi dia cuma menghindar, jadi dia tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Dan juga soal ini dianalogikan seperti misalnya kalian saat bekerja nanti dihadapi dengan berbagai masalah. Kalau misalnya kalian pilih yang A, berarti kalian lari dari masalah kayak gitu ya teman-teman. Kita lihat yang B. Saya akan mencoba menjelaskan dengan bijaksana kepada mertua bahwa sikapnya tersebut menimbulkan masalah bagi keluarga saya yang juga keluarga anaknya. Ini boleh ya kita keep. Kemudian yang C, saya akan mencoba menjelaskan, namun bila mertua merasa benar dan tetap yakin bahwa sikapnya benar, maka saya mengalah demi menghindari konflik berkepanjangan. Selain itu juga segan ke mertua. Ini kita keep juga. Kemudian yang D, memikirkan semua tindakan mertua yang menurut saya kurang tepat dan saya yakin yang dilakukannya salah, namun saya tetap berusaha memahaminya. Ini gimana teman-teman? Keep aja dulu ya teman-teman. Yang E, meminta pasangan Anda untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa jangan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan seringkali menyakiti perasaan saya. Di antara keempat ini mana nih kira-kira jawaban yang paling tepat teman-teman? Sekali lagi ya teman-teman. Di soal TKP ini kita harus mencari jawaban yang solutif ya teman-teman, alias memberikan solusi kayak gitu ya. Dan juga di soal TKP ini kan merupakan kepribadian orang masing-masing ya teman-teman. Pasti kepribadian aku sama kalian juga berbeda. Jadi kemungkinan untuk jawaban yang berbeda itu ada di soal TKP ini teman-teman. Kalau menurut aku langsung ke jawaban yang tepat ya. Itu adalah yang B teman-teman. Nah ini menurut aku poin B ini adalah 5 ya. Yaitu kalau misalnya aku nih di dalam kondisi seperti ini, aku mungkin bakalan jelasin nih dengan bijaksana. Bijaksana dalam arti di sini adalah dengan dengan sopan juga, kemudian dengan ya secara detail juga ngasih taunya gitu kan, dengan baik-baik lah kayak gitu, diomongin secara kekeluargaan seperti itu teman-teman. Supaya masalahnya itu selesai gitu, jadi kita nggak sakit hati seperti itu kan. Jadi dan juga mertua kita itu bisa introspeksi diri juga kayak gitu teman-teman gitu ya. Kalau yang C itu saya akan mencoba menjelaskan, namun bila mertua merasa benar dan tetap yakin bahwa sikapnya benar, maka saya mengalah demi menghindari konflik berkepanjangan. Selain itu juga segan ke mertua. Ini sebenarnya bisa juga ya, cuman di sini dia itu namun bila mertuanya itu tetap merasa benar, ya udah kita ngalah kayak itu teman-teman. Jadi ini tuh kayak tidak ada solusinya kayak gitu teman-teman. Jadi buat apa gitu kita capek-capek jelasin, tapi ujung-ujungnya ya tetap juga ke masalah yang pertama itu tidak bisa diselesaikan teman-teman ya. Jadi yang C sih menurut aku kurang tepat gitu. Yang D, memikirkan semua tindakan mertua yang menurut saya kurang tepat dan saya yakin yang dilakukannya salah, namun saya tetap berusaha memahaminya.
Oke, ini berarti dia tidak mengungkapinya ya teman-teman. Berarti dia tidak memberitahukan nih apa sih yang maksudnya tuh sikap yang kurang enak gitu teman-teman. Dan dia tuh hanya memendam aja gitu ya. Jadi ini tuh juga yang D tidak solutif ya teman-teman. Oke, kalau yang E meminta pasangan Anda untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa jangan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan seringkali menyakiti perasaan saya. Oke, kalau menurut aku sih kalau misalnya kita ada masalah ya, sebaiknya kita ngomong langsung aja ke orangnya teman-teman tanpa melewati perantara orang lain kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang takutnya kalau misalnya kita ngasih tahu nih ke pasangan atau suami atau istri kita, kalau misalnya tindakan mertua itu ibunya itu kurang berkenan di hati kita, itu takutnya disalahpahami sama si ibu mertua teman-teman. Takutnya kita cerewet atau kita tidak suka. Jadi sebaiknya sih menurut aku lebih baik kita ngomong sendiri, ngomong secara langsung gitu kan, secara kekeluargaan, secara empat mata seperti kayak gitu teman-teman, daripada kita harus ngomong melalui perantara orang lain teman-teman. Jadi yang aku kurang setuju ya. Oke, berarti yang poin tinggi itu ada di nomor B, poin 5, kemudian poin 4. Poin 4 itu ada di C, teman-teman. Kemudian poin 3-nya itu ada di D. Poin 2-nya ada di E dan poin 1-nya itu ada di A. Gitu ya. Mungkin ada jawaban dari kalian yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 1. Oke, di sini sebelum kita masuk ke soalnya, aku ada mau ngasih sedikit tips atau trik ya teman-teman untuk menjawab soal TKP profesionalisme. Nah, kira-kira apa sih yang dinilai dari soal TKP konteks profesionalisme? Nah, kita lihat nih. Perilaku utama sebagai cerminan dari penerapan nilai profesionalisme yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama, itu senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai dengan tugas atau fungsi dan profesi. 3. Menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. 4. Bekerja berorientasi pada outcome atau dampak, bukan hanya output atau keluaran gitu ya. Nah, jadi tuh nilai profesionalisme itu kan artinya bekerja sesuai dengan profesi kita ya kan teman-teman, sesuai dengan kode etik juga kayak gitu. Nah, jadi ini sih nomor 2 ini bekerja sesuai dengan tugas atau fungsi dan profesi. Nah, ini garis besarnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi masuk ke tips dan triknya ya. Oke, kemudian yang ini tips dan trik. Itu yang nomor 1 itu adalah jujur dan bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, menundukkan diri pada nilai-nilai etika. Kemudian yang 3, adanya kesetiaan atau loyalitas. Kemudian yang 4, mau belajar dari kesalahan. Dan nomor 5 itu adanya rasa cinta pada pekerjaan. Kemudian nomor 6, bersikap proaktif. Dan nomor 7 adalah bertanggung jawab. Nah, ini adalah sedikit tips dan trik untuk menjawab soal TKP profesionalisme, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya masuk ke soalnya. Nah, di sini tuh aku mau merekomendasikan sebuah website yang worth it banget teman-teman. Buat teman-teman pejuang NIP itu harus punya ya website ini. Kenapa? Karena banyak kasus ya saat ujian itu kita kekurangan banyak waktu, kemudian nervous, kemudian tremor gitu ya. Karena itu apa? Karena kita kurang latihan teman-teman, karena kurang simulasi teman-teman, makanya bisa kayak gitu. Nah, di sini di Sobat CPNS itu menyediakan berbagai fitur untuk tryout ya. Itu adalah ada 15 paket tryout teman-teman yang bisa kalian akses nih sepuasnya. Dan ini juga sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Permen-Pen RB ya. Jadi di sini juga ada 110 soal ya, yaitu tentang anti radikalismenya juga ada. Dan juga passing grade-nya juga udah disesuaikan, yaitu TWK 65, TU 80 ya, TKP 166. Oke, selain tryout itu kira-kira ada apa lagi sih teman-teman? Nah, selain tryout itu kalian juga bisa dapetin yaitu latihan singkat atau mini tryout-nya teman-teman. Nah, ini adalah mini tryout buat kalian yang mungkin sibuk ya teman-teman, dan kalian bisa menggunakan ini. Yaitu adalah 15 soal per 15 menit, yaitu ada TWK, TU, dan TKP. Jadi kalian, ini juga ada 15 paket ya, jadi ini tuh simple banget. Dan bisa kalian akses di mana saja dan kapan saja semau kalian teman-teman. Nah, kemudian selain itu ada apa lagi nih teman-teman? Nah, ternyata ada materi ya teman-teman. Materi dan modul. Oke, materinya apa aja? Materi TWK, TU, dan TKP ya teman-teman. Dan modulnya juga bagus banget sih teman-teman.
Nah, ini dia. Ini adalah materi TWK-nya. Ini banyak banget dan bisa kalian download dalam bentuk PDF nih, teman-teman. Kemudian e-book ya. Kemudian ada e-book atau buku elektronik CPNS, teman-teman. Nah, di sini juga kalian bisa baca-baca atau memperbanyak referensi kalian ya, teman-teman. Jadi itu banyak deh ilmu yang kalian dapat, bisa dari ebook ini, kemudian dari YouTube gitu kan. Nah, ini dia, dan bisa kalian download juga dalam bentuk PDF nih, teman-teman. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan ini semua, teman-teman? Caranya gampang, yaitu adalah kalian hanya bergabung aja menjadi member premiumnya dari Sobat CPNS dengan harga 65.000 aja, teman-teman. Jadi itu murah banget dan ramah di kantong ya, teman-teman. Jadi ini tuh worth it, terus lengkap serta murah, teman-teman. Nah, ini dia. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian boleh klik aja link di description box aku. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 1. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, kalian boleh pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya. Nah, kita langsung aja ya baca soalnya. Anda adalah seorang suami dan tulang punggung keluarga. Anda juga adalah seorang karyawan perusahaan swasta yang sangat mencintai pekerjaan Anda. Jika pasangan Anda tidak menyukai tempat di mana Anda bekerja, maka sikap Anda... Oke, di sini kalian kepala keluarga ya. Terus itu gimana nih kalau misalnya istri kalian itu tidak suka sama tempat di mana kalian bekerja, teman-teman. Nah, oke. Misalnya kalau ini terjadi sama kalian, apa sih sikap yang harus kalian tunjukkan gitu, teman-teman? Oke, yang A itu membawa pasangan Anda ke tempat Anda bekerja dan membiarkan dirinya menilai. Oke, kemudian yang B, tetap memilih pekerjaan Anda dengan resiko memutus hubungan dengan pasangan Anda. Nah, ini aku langsung eliminasi ya, teman-teman. Berarti cerai dong dia. Jadi kurang tepat ya. Oke. Kemudian yang C, mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan Anda. Apakah ini jawaban yang tepat, teman-teman? Oke, lanjut ya. D, menjelaskan bahwa Anda juga mencintai pekerjaan Anda. Oke, yang E, menanyakan alasan pasangan Anda mengatakan hal tersebut. Oke ya, teman-teman. Nah, TKP itu ada soal yang harus punya solusinya ya, teman-teman. Solusi yang tepat, efisien ya kan, seperti yang trik tadi, bekerja secara tepat, efektif, efisien, kemudian proaktif, bertanggung jawab, seperti itu kan, cinta kepada pekerjaan, seperti itu kan. Nah, kalau yang A ini adalah membawa pasangan Anda ke tempat Anda bekerja dan membiarkan dirinya menilai. Oke, apakah ini bisa? Kurang tepat ya, teman-teman. Oke, kemudian di soal ini kita tuh pasti harus tahu dulu sih kenapa pasangan kita itu nggak suka sama tempat kita di mana kita bekerja, teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak nanya alasannya, kita nggak tahu nih apa sih yang menyebabkan dia nggak suka kayak gitu, teman-teman, ya kan. Jadi kita nggak bisa mecahin solusinya kayak gitu ya. Oke. Yang C itu mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan Anda. Ini juga ini bukan merupakan solusi yang tepat. Kemudian yang D itu menjelaskan bahwa Anda juga mencintai pekerjaan Anda. Oke, yang E menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. Oke, menurut aku sih jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, untuk mencari solusi yang tepat, kita harus nanya dulu nih alasannya kenapa dia nggak suka di tempat kerja kita, kayak gitu, teman-teman. Misalnya kalau dia udah ngasih tahu alasannya apa, kita bisa cari solusi bareng-bareng kayak gitu ya, teman-teman. Jadi sih poin yang 5 itu adalah di E. Kemudian poin 4-nya adalah yang mana nih, teman-teman? Poin 4-nya itu adalah di A mungkin ya, teman-teman. Oke, kemudian poin 3-nya itu adalah D. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang mana nih, teman-teman? Yang C ya kali. Kemudian yang B-nya itu adalah poin 1. Oke, gitu ya, teman-teman. Yang penting nyari soal TKP itu jawabannya adalah yang solusinya tepat, efektif, dan juga yang mengandung poin 5. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang aparat di sebuah instansi penegak hukum. Anda ditugaskan untuk menangani sebuah kasus yang secara pribadi Anda tidak setuju.
Namun sudah menjadi ketentuan bahwa Anda harus patuh pada atasan dan tanggung jawab Anda untuk menjalankan tugas instansi tempat kerja dengan sebaik mungkin, terlepas masalah setuju atau tidak dari sudut pandang pribadi. Sikap yang akan Anda ambil terkait penanganan kasus itu adalah, oke, di sini kalian disuruh oleh atasan ya, itu apa nih, menangani sebuah kasus yang secara pribadi kalian sendiri juga tidak setuju, teman-teman. Tapi kalian itu tetap harus patuh pada atasan dan tanggung jawab teman-teman untuk menjalankan si tugas dari atasan kayak gitu ya. Nah, tapi itu ada gejolak hati, yaitu kalian tidak setuju nih sama kasus tersebut kayak gitu. Nah, sikap kalian yang paling tepat nih apa? Oke, kalian bisa pause dulu video ini terus nanti cocokin jawabannya dengan aku. Oke, yang A kita lihat dulu ya, itu meninggalkan tugas tersebut karena saya tidak bisa menjalankannya. Sebuah tugas yang bertentangan dengan hati nurani saya dan siap menerima segala konsekuensi serta pilihan saya. Oke, ini bukan jawaban yang tepat ya, dan ini tuh tidak bersolusi, teman-teman. Oke, yang B, saya tetap menangani kasus tersebut meskipun ada perasaan ragu dari dalam hati, namun sudah menjadi komitmen untuk melaksanakan sesuai arahan atasan saya. Oke, yang B ini juga aku eliminasi, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia ada perasaan ragu, berarti dia tidak yakin ya kan untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Nah, kalau misalnya kita ngerjain sesuatu itu dengan ragu-ragu atau tidak yakin, maka hasilnya juga tidak maksimal ya, teman-teman. Jadi yang B itu juga aku eliminasi. Kemudian yang C, saya akan bercerita kepada rekan kerja lain terkait ketidaksetujuan saya, berharap mendapat dukungan dari rekan kerja dalam menolak tugas itu. Oke, berarti dia di sini menolak ya. Di sini menolak. Dan dia itu mencari dukungan atau support ya sama teman-temannya supaya ada nih yang bantu untuk menolak tugas itu. Jadi yang C ini juga tepat, bukan jawabannya tepat ya, teman-teman. Nah, ini juga tidak solusi ya. Solusinya apa kayak gitu ya kan? Oke, yang D itu tetap menjalankan tugas untuk menangani kasus itu dan menyimpan saja perasaan tidak setuju saya karena saya harus berkomitmen untuk menjalankan tugas kantor. Oke, ini kita keep. Kemudian yang E, saya akan menangani kasus tersebut karena sudah menjadi kewajiban saya untuk patuh pada perintah atasan dan komitmen pada kegiatan instansi saya. Meskipun saya menjalankannya, saya tetap menyampaikan ketidaksetujuan saya kepada atasan. Oke, 3 option udah kita eliminasi, tersisa 2 option ya teman-teman, yaitu antara D sama E. Menurut kalian ini jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Oke, aku langsung aja ya ke jawaban yang poin 5. Nah, poin 5-nya itu adalah di E, teman-teman. Ya, ini poinnya adalah 5. Sedangkan D itu poinnya adalah 4, teman-teman. Oke, kenapa? Apa bedanya antara 4 dan 5? Ini sama-sama tetap menjalankan tugas yang diberikan ya, teman-teman. Cuman bedanya di sini dia menyimpan aja nih rasa ketidaksetujuannya itu. Sedangkan yang ini itu tetap menyampaikan ketidaksetujuannya pada atasan. Menurut kalian baik yang mana, teman-teman? Apakah baik kita ngomong kayak gitu sama atasannya, ketidaksetujuan kita, atau kita pendem aja di hati kita, teman-teman? Oke, aku pilih E. Kenapa aku pilih E? Karena dia ini bagus ya, teman-teman. Dia menunjukkan bahwa bersikap komitmen nih dengan kewajiban yang telah diberikan ya kepada atasan, yaitu dia mau ikut, kemudian dia bertanggung jawab juga gitu kan. Dan juga dia menyampaikan nih pemikiran yang tidak setujunya. Jadi sehingga suatu saat atau kedepannya itu kemungkinan bisa digunakan sebagai landasan pimpinan kita untuk menyikapi perkembangan kasus tersebut, teman-teman. Jadi ya kita ngomong aja gitu ketidaksetujuan kita kan, tapi kita tetap berkomitmen dan juga tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dari atasan gitu. Kesalahkan kita menyampaikan apa yang kita misalnya kurang setuju kayak gitu kan, ya itu kan bisa jadi untuk bisa kita rembukan kayak gitu sama si atasan kayak gitu kan, bisa mencari solusi yang lebih baik lagi kayak gitu, teman-teman. Oke, itu menurut aku adalah yang E ya. Kemudian yang poin 3. Poin 3-nya itu adalah yang B ya. Oke, kemudian poin 2 itu adalah yang C, dan poin 1-nya itu adalah yang A. Atau misalnya kalian kurang setuju dari jawaban aku, ataupun ada yang kurang paham dan mau menambahkan, boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng.
Anda bekerja di sebuah kantor perwakilan daerah sebuah kementerian. Pada suatu hari, instansi Anda kedatangan rombongan dari inspektorat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja instansi Anda. Dari pihak kantor, Anda menyediakan fasilitas penjemputan di bandara dan Anda ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penjemputan tersebut. Namun, mobil yang seharusnya menjemput belum datang karena terjebak macet. Anda akan, ini juga profesionalisme, teman-teman. Yaitu, kalian lihat dulu nih, kalian tuh sebagai apa? Nah, ternyata kalian tuh ditunjuk ya sebagai penanggung jawab dalam penjemputan tamu, teman-teman. Ternyata mobil untuk menjemputnya itu terjebak macet, teman-teman. Jadi telat ya nih. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian jadi si penanggung jawabnya ini, apa sih yang kalian lakukan, teman-teman? Kalau yang A itu saya rasa hal tersebut sudah menjadi resiko rombongan inspektorat dari kantor pusat karena tidak mencari fasilitas sendiri dalam perjalanan dinasnya. Sehingga saya membiarkan saja. Kayaknya jelas ya, aku eliminasi ini tidak baik, teman-teman. Kemudian yang B, menghubungi sopir dan menanyakan posisinya di mana dan mengatakan kepadanya untuk bertanggung jawab dalam menjemput tamu kantor saya, seharusnya dia berangkat lebih awal. Nah, ini kan kalian ya sebagai penanggung jawabnya. Dan ini tuh terjebak macet. Terjebak macet tuh berarti udah di luar kemampuan si sopir ya, teman-teman. Itu kan hal yang tidak bisa dihindari ya, teman-teman. Jadi tuh ini sebenarnya bukan hanya sopir saja yang harus bertanggung jawab, tapi kalian sebagai yang ditunjuk penanggung jawabnya juga harus ikut memikirkannya, teman-teman. Bukan hanya si tugas sopirnya aja kayak gitu ya. Jadi yang B itu aku eliminasi. Kemudian yang C itu saya akan menghubungi rombongan inspektorat dari kantor pusat tersebut untuk meminta maaf serta menyampaikan untuk bersabar menunggu penjemputan karena mobil yang akan menjemput sedang terjebak macet. Yang C juga kurang tepat ya, menunggu nih, teman-teman. Kita menyuruh tamu tersebut menunggu ya. Jadi kita nggak tahu tuh macetnya berapa lama, atau jangan-jangan bisa 4 jaman gitu ya kan. Jadi nanti malahan moodnya orang inspektorat itu bakalan rusak, teman-teman, karena ulah kita itu yang tidak bertanggung jawab ya kan. Jadi di sini di soal TKP seperti yang tips pertama tadi itu adalah bekerja secara efektif dan efisien serta proaktif ya kan, teman-teman. Nah, jadi yang C itu tidak menunjukkan bekerja secara efektif dan efisien. Jadi yang C itu aku eliminasi. Kemudian yang D, saya akan segera ambil inisiatif dalam menghadapi kondisi tersebut dengan berusaha mencari mobil lain dengan segera untuk menjemput rombongan inspektorat dari kantor pusat tersebut. Boleh. Kemudian kita lihat yang E dulu. Saya akan menghubungi rombongan tersebut dengan menjelaskan kondisi yang sedang terjadi dan menyarankan mereka mencari kendaraan sendiri untuk menuju ke kantor. Yang E ini juga kurang tepat ya. Yang E itu sama aja dengan yang si C, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, ini adalah poinnya 5 ya, teman-teman. Ini bekerja secara cepat nih, teman-teman, sigap ya. Kalau yang E tadi itu kemungkinan itu poinnya adalah 4 ya, teman-teman. Kemudian poin 3, poin 3-nya itu adalah yang mana nih, teman-teman? Poin 3. Itu poin 3 adalah yang C ya. Kemudian poin 2 ini yang menyalahkan orang, itu adalah poinnya 2. Kemudian yang bodoh amat nih adalah poinnya 1. Gitu ya, teman-teman. Atau mungkin dari kalian ada jawaban yang berbeda sama aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kita masuk lagi ke soal nomor 4. Nah, di sini kita baca bareng-bareng. Pertanyaannya, Anda adalah seorang karyawan teladan di sebuah perusahaan. Anda diberi kepercayaan memimpin sebuah proyek besar yang sedang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Dalam menjalankan tugas tersebut, Anda menghadapi masalah yang cukup berat dan dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja kantor. Sikap yang seharusnya Anda ambil adalah, sini kalian sebagai karyawan. Karyawan yang teladan nih, teman-teman. Terus suatu hari saat menjalankan tugas, itu kalian ada masalah pribadi ternyata, teman-teman. Yang dikhawatirkan itu dapat mengganggu kinerja kantor. Jadi sikap kalian itu gimana, teman-teman? Kalau yang A itu Anda meminta izin sakit selama 3 hari kepada pimpinan perusahaan walaupun kondisinya baik-baik saja. Izin tersebut akan Anda optimalkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Yang A ini kurang tepat ya, teman-teman. Jadi nanti makin memperlama pekerjaan, teman-teman. Jadi ini tidak bersifat solutif dan tidak efektif ya. Kemudian yang B, Anda menemui pimpinan perusahaan untuk berbicara 4 mata guna menjelaskan masalah yang sedang Anda hadapi secara detail.
serta meminta solusi yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut sebelum permasalahan yang tengah dihadapi berimbas kepada kinerja kantor. Oke, ini kita keep. Kemudian yang C, Anda tetap bekerja seperti biasa meskipun pikiran sedang tidak fokus pada proyek yang sedang dikerjakan. Oke, ini ada kalimat pikiran yang sedang tidak fokus. Berarti dia nggak bisa fokus kepada pekerjaannya, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kerja itu nggak fokus, maka hasilnya juga nggak maksimal gitu ya. Jadi yang C itu juga aku eliminasi. Oke, yang yang D. Anda akan berbicara terus terang dengan pimpinan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi serta meminta masukan dari pimpinan untuk solusi yang terbaik yang dapat Anda lakukan agar permasalahan pribadi Anda tidak mempengaruhi kinerja kantor. Oke, kita keep. Kemudian yang E itu meminta keringanan pekerjaan kepada pimpinan perusahaan karena menjadi ketua sebuah proyek besar di sisi lain Anda sedang menghadapi masalah pribadi yang sangat berat dan membebani Anda. Oke, yang E itu meminta keringanan ya. Nah, kemudian karena apa? Karena kalian punya masalah pribadi. Jadi ini sikapnya kayak tidak bertanggung jawab ya teman-teman, kurang disiplin juga ya ini. Jadi yang E itu juga jelas langsung eliminasi ya, karena tidak menunjukkan sikap tanggung jawab gitu ya. Sedangkan profesionalisme ini kita harus bertanggung jawab ya kan. Kita harus bekerja sesuai kode etik, sesuai dengan profesi kita gitu kan. Nah, jadi yang E itu aku eliminasi. Jadi tersisa antara B sama D nih. Nah, yang B itu kalimatnya semuanya hampir-hampir mirip ya sama D, teman-teman. Yaitu kita nemui pimpinan nih. Nah, ini juga kita bicara terus terang nih sama pimpinan, ya kan? Terus tuh ini juga dia berbicara empat mata secara detail, teman-teman. Nah, secara detail. Terus kita ini minta solusi. Nah, di sini juga ada minta solusi ya, minta masukan dari pimpinan untuk solusi yang terbaik ya, yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut sebelum permasalahan yang tengah dihadapi itu berimbas kepada kinerja kantor. Nah, bedanya itu mulai di kalimat akhirnya ya. Sedangkan yang di D itu adalah yang solusi yang terbaik yang dapat Anda lakukan agar permasalahan pribadi tidak mempengaruhi kinerja kantor. Nah, bedanya itu ada di sini, teman-teman. Yang dapat kita lakukan. Jadi itu di sini lebih ada actionnya ya. Sedangkan di sini itu tidak ada yang dapat kita lakukan. Nah, sama sih teman-teman, ya kan? Minta solusi gitu kan. Pasti suatu saat gitu bakalan kita lakuin ya kan. Tapi jawaban D ini semuanya sudah menyangkut jawaban si B, teman-teman. Jadi jawaban B ini sebenarnya itu udah masuk ke jawaban yang D gitu ya. Cuman karena biasalah soal TKP itu selalu membuat peserta atau yang jawab itu selalu kebingungan ya teman-teman. Jadi supaya untuk lebih teliti aja lagi ya. Oke, jadi yang poin 5 itu adalah yang D. Kemudian poin 4 itu adalah yang B. Kemudian poin 3 nya itu adalah yang mana teman-teman? Poin 3 nya itu adalah yang C ya, poin 3 itu C. Kemudian poin 2 itu adalah E. Dan poin 1-nya itu adalah yang A. Oke gitu teman-teman, kalau misalnya kalian kurang setuju dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Dan juga kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Coba kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Ada seorang bawahan Anda selalu melaksanakan tugasnya di kantor dengan sungguh-sungguh dan merupakan karyawan yang teladan. Suatu hari, bawahan tersebut mempunyai masalah pribadi dan hal tersebut mempengaruhi kinerjanya di kantor. Sikap yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang pemimpin adalah... Oke, ini adalah seperti biasa ya, soal terakhir itu adalah PR buat kalian. Dan jangan lupa kalian kerjakan, kalian baca baik-baik, terus kalian analisis nih kata per katanya tiap optionnya teman-teman. Terus kalau udah ketemu jawabannya, komen di kolom komentar, aku tungguin teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal TKP profesionalisme dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian ya dalam mempersiapkan CPNS di tahun ini teman-teman. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan segitu dulu dari aku, see you next video, bye bye.